Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ketemu lagi dengan Kak Awang. Pada hari ini kita akan belajar mengenai metode kepramukaan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai prinsip dasar kepramukaan, pada hari ini kita akan belajar mengenai metode kepramukaan. Apa metode kepramukaan itu? Secara garis besar, kalau metode itu kan cara ya. Kalau kepramukaan itu adalah kegiatan ala pramuka. Berarti ya secara garis besar yang akan kita bahas nantinya adalah sebuah cara berkegiatan ala pramuka. Bagaimana? Tertarik? Yuk kita belajar, kita ulas lebih lanjut mengenai metode kepramukaan. Kalau kita analogikan di dalam gerakan pramuka, dalam pendidikan kepramukaan itu menjadi sebuah bangunan. Ada sebuah fondasi, ada dinding bangunannya, dan ada atapnya. Ya, fondasi kemarin kita sudah membahas bahwa fondasinya itu adalah prinsip dasar kepramukaan yang menjadi fondasi utama dalam pendidikan kepramukaan. Prinsip itu adalah sesuatu yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Jadi, seorang pramuka harus mempunyai pijakan yang kuat mengenai prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua adalah metode kepramukaan itu dindingnya atau bangunannya, struktur bangunan yang terlihat. Metode kepramukaan. Yang terakhir adalah kegiatan kepramukaan, adalah atapnya. Hari ini yang akan kita bahas adalah dindingnya. Apa itu metode kepramukaan? Metode kepramukaan itu adalah sebuah cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan kepramukaan. Masih ingat mengenai tujuan gerakan pramuka? Secara garis besar, tujuan gerakan pramuka ada 3. Pertama adalah membentuk seorang pemuda yang mempunyai karakter dan budi pekerti yang baik. Yang kedua, mempunyai jiwa nasionalisme. Yang ketiga adalah punya kecakapan hidup. Tujuan inilah yang akan dicapai dalam gerakan pramuka, yang akan dicapai dalam pendidikan gerakan pramuka. Bagaimana mencapainya? Cara mencapai yang termudah itu adalah menggunakan metode-metode kepramukaan. Nah, metode-metode kepramukaan ini yang akan digunakan dalam segala kegiatan kepramukaan dalam rangka mencapai tujuan gerakan pramuka. Secara garis besar, metode kepramukaan itu ada 8. Pertama adalah kode kehormatan. Jadi, pengamalan kode kehormatan di dalam gerakan pramuka, baik siaga, penggalang, penegak, pandega, masing-masing mempunyai metode gerakan pramuka. Harapannya adalah ketika seorang anggota pramuka itu memegang teguh kode kehormatannya, maka seorang anggota pramuka itu adalah akan terhormat. Dan kode kehormatan ini, pengamalannya selalu kita pegang teguh dalam setiap kegiatan kepramukaan. Masih ingat? Hafal ya kode kehormatan dasar dharma. Saya yakin adik-adik sudah hafal Trisatya dan dasar dharma pramuka. Yang kedua adalah belajar melakukan atau learning by doing. Seorang anggota pramuka dalam berkegiatan tentunya adalah berkegiatan secara terbuka, di alam terbuka, praktek secara langsung. Jadi di dalam pembelajarannya tidak hanya sekedar teori. Ketika seorang pramuka belajar mengenai tari temali, tentunya tidak hanya melihat di layar, di handphone, tapi juga harus bisa melaksanakan tali temali tersebut, dipraktekkan, membuat pioneering misalkan, membuat struktur bangunan. Ketika seorang anggota pramuka
belajar memasak tentunya tidak hanya menghafal resep yang ada di dalam masakan, namun seorang pramuka belajar memasak. Ada kompornya, ada bahan-bahannya, ada proses memasak, dan akan dinikmati bersama-sama. Jadi tidak hanya sekedar teori. Belajar melakukan ini jauh akan lebih membekas daripada hanya sekedar teoritis. Yang ketiga adalah kerjasama kelompok. Di dalam gerakan pramuka ada namanya sistem patrol atau sistem berkelompok. Masing-masing golongan mempunyai sistem berkelompok. Contoh, di siaga kita mengenal namanya adalah barung. Di penggalang ada namanya regu. Di penegak kita namakan sangga, di pandega ada reka. Lah, masing-masing kelompok ini akan dipimpin oleh seorang pemimpinnya masing-masing dan mempunyai anggota. Di sana seorang pramuka belajar bagaimana cara memimpin dan bagaimana cara dipimpin. Setelah belajar memimpin dan dipimpin, di sana akan belajar bekerja sama, berkompetisi. Belajar bersama dan berkompetisi. Sehingga terjadilah sebuah pembelajaran di dalam sebuah kelompok. Ini adalah salah satu metode kepramukaan. Jadi bekerja sama, berkompetisi. Yang ketiga adalah kegiatan menarik dan menantang. Menarik itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang baru. Menantang berkaitan dengan memacu adrenalin. Jadi seorang pembina yang baik dalam kegiatan kepramukaan harus selalu menampilkan sesuatu yang baru bagi peserta didiknya. Jadi tidak monoton itu saja. Tidak hanya hari ini belajar baris, besok belajar baris, besok belajar baris. Adik-adik pasti akan bosan. Jadi belajar sesuatu yang baru, yang up to date. Kalau misalkan saat ini yang sedang ngetren misalkan TikTok, mungkin akan menjadi sesuatu yang baru. TikTok misalkan belajar bersama menggunakan TikTok, namun dibalut dengan kegiatan kepramukaan. Menantang itu adalah memacu adrenalin. Banyak loh kegiatan yang memacu adrenalin, misalkan high group, ada rappelling misalkan untuk teman-teman naik tebing, turun tebing, misalkan adalah meniti jembatan menggunakan tali, ada juga misalkan caving atau mendayung dan sebagainya. Namun kegiatan menantang ini kakak berpesan selalu didampingi orang dewasa dan selalu menggunakan perlengkapan yang aman, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan walaupun mempunyai risiko, resikonya kita kurangi sehingga kegiatan menjadi aman. Yang ketiga, yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah kegiatan di alam terbuka. Kegiatan kepramukaan tidak hanya belajar hanya di kelas saja, namun manfaatkanlah lingkungan. Lingkungan itu, alam terbuka itu merupakan sebuah laboratorium alam yang luar biasa. Kita di sana dapat belajar banyak hal di alam terbuka. Kita dapat merasakan teriknya matahari, bagaimana kita merasakan sejuknya udara, bagaimana kita merasakan sebuah batu itu keras. Kita dapat merasakan bagaimana lumpur, bagaimana air, bagaimana hembusan angin. Alam terbuka itu merupakan sebuah laboratorium yang luar biasa ciptaan Tuhan. Di alam terbuka tentunya kita dapat melihat keindahan alam, sehingga kegiatan kita akan jauh lebih nyaman dibandingkan dengan kita hanya belajar di dalam kelas. Kita dapat mempraktekkan, dapat melihat bagaimana daun itu hijau, bagaimana ikan itu berenang, dan sebagainya.
Manfaatkanlah lingkungan yang di sekitar. Misalkan lingkungan ini terbatas, hanya ada taman, hanya ada lapangan di sekitar sekolah kita, ya tidak jadi masalah. Manfaatkanlah dengan maksimal ruangan-ruangan terbuka yang ada di sekitar kita dalam pembelajaran kepramukaan. Selanjutnya adalah dibimbing oleh orang dewasa. Orang dewasa ini berarti adalah sosok orang dewasa yang ada di dalam satuan, bisa kakak pembina atau pembantu pembina. Kegiatan kepramukaan harus selalu didampingi, dihadiri oleh anggota dewasa. Harus ada di sana. Tidak boleh anak-anak itu adalah berkegiatan tanpa bimbingan orang dewasa. Belajar ketika didampingi orang dewasa ini dapat mengarahkan, orang dewasa ini adalah dapat mengingatkan, dan sebagainya. Orang dewasa sangat penting dalam kegiatan orang dewasa. Jangan sampai peserta didik ini dilepas kemana-mana tanpa dibimbing, apalagi peserta didik yang golongannya masih dasar, siaga, penggalang, wajib didampingi orang dewasa. Bukan berarti golongan penegak dan pandega orang dewasa tidak ada. Orang dewasa tetap harus selalu membimbing peserta didiknya. Tanda kecakapan ini adalah penghargaan berupa tanda kecakapan. Dalam kegiatan kepramukaan kita mengenal SKU, SKK, dan SPG. Ini merupakan kecakapan-kecakapan yang harus ditempuh oleh peserta didik. SKU wajib, misalkan ya, SKK itu adalah minat sesuai dengan minat dan bakatnya, karena jenisnya ada banyak, disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didiknya. Tanda kecakapan ini menjadi penghargaan. Selain sebagai tanda kualifikasi seorang peserta didik ini mempunyai ketangkasan, kecakapan tentang sesuatu hal, namun dibalik itu tanda penghargaan ketika dipasang di dalam seragamnya akan menjadi kebanggaan bagi seorang peserta didik. Ya, ini merupakan sebuah penghargaan yang harus diberikan dan akan mendorong peserta didik untuk dapat memacu dirinya menjadi orang yang lebih baik. Terakhir adalah satuan terpisah. Satuan terpisah ini di dalam gerakan pramuka selalu akan dipisahkan antara gender ya. Ada satuan putra dan ada satuan putri. Maka kita mengenal di dalam sebuah gugus depan ada namanya satuan putra dan ada satuan putri. Misalkan ada perindukan putra, perindukan putri, ada pasukan putra, pasukan putri, ambalan putra, ambalan putri, racana putra, racana putri. Tidak boleh digabung secara organisasinya. Namun secara kegiatan boleh kok kita bersama-sama belajar bersama. Boleh, namun di dalam pelaksanaan kegiatan perkemahan misalkan harus terpisah satuannya. Tidak boleh dalam sebuah sangga misalkan atau sebuah barung atau sebuah regu, satu regu terdiri dari putra dan putri. Tidak boleh. Di dalam gerakan pramuka yang satuannya terpadu itu dimulai dari anggota Dewan Kerja ya. Dewan Kerja sudah satuan terpadu, namun tetap didampingi oleh dewasa. Dan untuk orang dewasanya juga satuannya terpadu, kuartir maksudnya. Di dalam kuartir satuannya terpadu, tidak terpisah. Nah, di dalam gerakan pramuka, metode-metode ini tidak hanya berdiri sendiri, namun satu metode dan metode yang lain saling terkoneksi, saling terhubung, dan dilaksanakan dalam bersamaan. Hafal metode kepramukaan ada berapa? Ada 8. Kode kehormatan, belajar melakukan, kerjasama kelompok, menarik dan menantang, alam terbuka, dibimbing oleh orang dewasa, tanda kecakapan, dan satuan terpisah. Hafal ya, adik-adik. Kalau belum hafal, mungkin ada jembatan keledai untuk dapat menghafalkan metode kepramukaan ini dengan cepat. Biasanya kalau ke awang kita nyanyikan bersama-sama dengan nada lagu becak, Saya Ingin Tamasya. Pernah dengar lagunya ya? Coba Kak Awang akan pandu untuk menyanyikannya. Nyanyinya seperti ini.
kode kehormatan, belajar melakukan kerjasama kelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Bisa menyanyikannya? Bisa menyanyikannya ya? Bisa. Coba sekali lagi dengan gerakan. Kalau kode kehormatan begini, kan hormat ya, jadi mudah mengingatnya. Hormat, belajar melakukan seperti ini. Kerjasama kelompok, paling gampang kerjasama kelompok begini ya. Kerjasama kelompok. Menarik dan menantang. Menarik, menantang. Di alam terbuka, hadir orang dewasa, karena Kak Awang di sini orang dewasa. Tanda kecakapan biasa kita pasangkan di ini, di bahu dan di lengan. Satuannya terpisah. Ya, nyanyinya seperti ini. 1, 2, 3. Kode kehormatan. Saya kode kehormatan, belajar melakukan kerjasama kelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Mudah ya. Besok ketika menghafalkannya, salah satu metodenya adalah seperti itu. Oke, PDK dan MK yang tadi kita pelajari merupakan dasar dan yang membedakan kepanduan di seluruh dunia dengan organisasi kepemudaan yang lain. Mungkin adik-adik sudah melihat ada organisasi kepemudaan yang lain selain Gerakan Pramuka. Ada Pecinta Alam, ada Paskibraka, misalkan ada PMR. Masing-masing punya metode yang berbeda-beda. Jadi kalau ditanyakan apa perbedaan organisasi Gerakan Pramuka dengan organisasi kepemudaan yang lain, jawabannya adalah ada pada prinsip dan metode kepramukaan. Prinsip dasar ini sama di setiap negara, dan metode kepramukaan ini adalah sesuatu yang khas, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, dan sebuah teknik ya yang tidak boleh terlepas dari seluruh pendidikan kepramukaan. Hafal ya tadi ya, prinsip dasar sudah belajar, metode sudah belajar. Harapannya besok ketika kita berkegiatan selalu berlandaskan dari prinsip dasar dan metode kepramukaan. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah bergabung ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai metode kepramukaan. Pastikan adik-adik selalu berkegiatan dengan berlandaskan metode kepramukaan. Terima kasih, Kak Awang undur diri ya. Berjumpa lagi di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.